Imam Al-Ghazali itu pernah memberikan pandangan, ya, beliau tidak sampai mengkafirkan, ya, beliau tidak sampai mengkafirkan orang-orang Mu'tazilah dan Jabariyah, ya, tapi beliau mengatakan bahwa orang-orang Mu'tazilah dan orang-orang Jabariyah itu seperti orang-orang buta, ya, yang kemudian di hadapannya ada gajah, ya, mungkin cerita ini sering kita dengar, ya, ada gajah di hadapannya, kemudian orang-orang buta itu diminta untuk memegang gajah, kemudian disuruh memberikan gambaran. Jadi Jabariyah itu berasal dari kata Jabaro. Jabaro itu artinya memaksa. Jadi kita tadi sudah katakan bahwa topik pembahasan Al-Qada' wal Qadar ini intinya adalah dalam hal perbuatan manusia. Apakah perbuatan manusia itu seluruhnya atas kehendak manusia atau atas kehendak Allah Subhanahu wa taala? Nah, kalau tadi Mu'tazilah itu berpendapat bahwa seluruh perbuatan manusia adalah kehendak dari manusia itu sendiri, ya, tapi kaum Jabariyah berpendapat sebaliknya, ya, mereka berpendapat bahwa seluruh perbuatan manusia itu adalah atas kehendak dari Allah Subhanahu wa taala. Manusia tidak punya pilihan, ya, manusia dipaksa, ya, dengan kata lain seperti itu. Jadi manusia seperti kapas yang diterbangkan angin, ya, kemanapun tidak bisa menolak, tidak bisa memilih. Manusia seperti wayang yang dikendalikan oleh dalang, ya, di mana apapun yang dilakukan oleh wayang itu adalah atas kehendak dari dalangnya. Manusia seperti air yang mengalir, yang dia tidak bisa memilih air itu, ya, mau mengalir ke atas, ke samping kan tidak bisa. Air itu pasti mengalirnya selalu ke bawah, ya, kira-kira seperti itu Jabariyah itu. Jadi kalau ada orang memilih untuk menjadi ustadz misalnya, yaitu karena memang Allah menakdirkan dia menjadi ustadz. Kalau ada orang jadi penjahat, ya, karena Allah menakdirkan dia jadi penjahat. Ya. Kalau ada orang jadi kiai, karena memang Allah yang menakdirkan dia jadi kiai. Ya. Kalau ada orang yang korupsi misalnya, ya karena dia ditakdirkan oleh Allah sebagai seorang koruptor. Nah, ini kan bahaya, Pak. Pendapat yang seperti ini, Pak. Ya. Jadi ini ada satu kisah, ya, Pak, ya, yang pernah saya dengar informasinya dalam satu riwayat. Ya, Umar bin Khattab itu pernah akan melakukan hukum potong tangan terhadap seorang pencuri. Ya, pencuri itu marah, Pak, kepada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ya, Amirul Mukminin, engkau salah. Ya, engkau zalim. Bukankah aku ini mencuri telah tercatat di dalam Lauhul Mahfuz? Bukankah aku mencuri ini sudah takdir dari Allah Subhanahu wa taala? Nah, kan bahaya, Pak, kalau pendapat begini, Pak. Umar bin Khattab marah, Pak. Ya, beliau mengatakan, wahai pencuri, dengarkan bahwa aku ini memotong tanganmu itu juga telah dicatat di dalam Lauhul Mahfuz. Ya. Ini juga sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa aku hari ini harus memotong tanganmu. Ya. Jadi ini bahaya. Jadi pemahaman-pemahaman seperti ini mungkin kalau kita lihat sehari-hari tidak zahir, ya, Pak. Artinya tidak ada orang yang mengaku dia Mu'tazilah, tidak ada orang yang mengaku dia Jabariyah, tapi pemikiran orang itu kadang-kadang bisa seperti ini, Pak. Ya kan? Jadi dia melaksanakan satu perbuatan yang ketika kemudian perbuatan itu merugikan banyak orang, misalnya dia mengatakan bahwa ini kan sudah takdir. Ini kan nggak benar, ya. Jadi kaum Jabariyah ini sebaliknya, ya.
kebalikan dari kaum Mu'tazilah. Kalau kaum Mu'tazilah tadi semangatnya adalah untuk meninggikan sifat adilnya Allah Subhanahu wa taala, tapi kemudian mereka melupakan peranan Allah. Mereka melupakan kudrohnya Allah, maha kuasanya Allah. Mereka melupakan irodahnya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, kalau kaum Jabariyah ini sebaliknya. Mereka semangatnya ingin meninggikan kudrohnya Allah Subhanahu wa taala. Mereka ingin meninggikan sifat maha kuasanya Allah Subhanahu wa taala. Mereka lupa bahwa dalam wilayah kehidupan kita, ya, di dalam kehidupan kita ini kan kita itu ada wilayah di mana kita bisa memilih, Pak. Ya, tidak seluruhnya apa yang kita lakukan itu kan atas sesuatu yang kita tidak bisa memilih gitu loh. Ya kan? Ada sesuatu di mana kita itu bahkan banyak di antara kehidupan ini kita harus memilih, kita bisa memilih. Ya. Nah, ya itu disitulah sebenarnya keadilan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi orang Jabariyah itu mereka meniadakan keadilan Allah ini di dalam rangka memberikan manusia itu hidup di dalam dua wilayah. Manusia itu kan pada intinya hidup di dua wilayah, Pak. Wilayah di mana dia bisa memilih dan wilayah di mana dia tidak bisa memilih. Yang kita sebut dengan kodok. Ya, tapi kaum Jabariyah ini mengatakan bahwa manusia itu semuanya apa yang dia lakukan adalah merupakan kehendak dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi apapun dia itu sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, pemahaman yang seperti ini akan mengakibatkan seseorang itu kemudian menjadi, kalau dalam bahasa kita, menjadi apatis, gitu kan? Ya, dia tidak punya semangat hidup, dia tidak punya motivasi. Semua kan sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebenarnya kuncinya adalah bahwa Mu'tazilah dan Jabariyah ini adalah dua kelompok yang memahami akidah Islam khususnya dalam qada dan qadar ini secara parsial, Pak, secara sebagian. Padahal kita di dalam memahami al-qada wal qadar ini, dan khususnya juga di dalam seluruh persoalan akidah, itu kan nggak bisa hanya melihat dari satu ayat dua ayat, karena bisa jadi ayat-ayat itu terkait dengan ayat-ayat yang lain. Ya, nah kaum Mu'tazilah mereka punya landasan ayat, Pak. Ketika mereka mengatakan bahwa semua perbuatan manusia itu atas kehendaknya sendiri. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sungguhnya Allah tidak akan merubah nasib suatu kaum ketika sampai kaum itu merubahnya sendiri. Ya, atau di dalam ayat yang disampaikan di sini, wa qulil haqqu mir rabbikum. Katakanlah bahwa kebenaran itu datangnya dari Tuhan kalian. Faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Maka barang siapa mereka ingin beriman maka berimanlah, dan barang siapa mereka ingin kafir maka biarlah dia kafir. Nah, ini ayat-ayat tidak bisa ditakwilkan atau ditafsirkan secara terpisah dengan ayat-ayat yang lain. Ya, sementara Jabariyah itu punya ayat juga, mereka punya landasan ayat, ya. Di mana di sini disampaikan, nanti akan kita bahas ya, ada ayat-ayat di mana mereka mempunyai landasan ayat yang mereka takwilkan atau mereka tafsirkan bahwa seluruh perbuatan manusia itu atas kehendak dari Allah Subhanahu wa taala. Yaitu Jabariyah. Misalnya seperti khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim. Ya, ini kan seolah-olah orang kafir itu ya tetap kafir dia. Ya, artinya Allah telah mengunci ya ala qulubihim, hati mereka, wa ala sam'ihim, dan atas pendengaran mereka, wa absarihim, dan juga penglihatan mereka. Ya, am lam tunzirhum la dinasehati atau tidak dinasehati orang kafir itu sama saja. Nah, kalau kita lihat makna ayat ini dengan makna ayat yang dijadikan sandaran oleh orang-orang Mu'tazilah, ini kan seolah-olah bertentangan, Pak. Padahal tidak mungkin ayat-ayat Allah itu satu dengan yang lain itu bertentangan, tidak mungkin. Ya, jadi ini adalah karena ya menurut para ulama ya Mu'tazilah maupun Jabariyah itu memahami persoalan-persoalan akidah itu secara parsial. Jadi Imam Al-Ghazali itu pernah memberikan pandangan, ya, beliau tidak sampai mengkafirkan. Ya, beliau tidak sampai mengkafirkan orang-orang Mu'tazilah dan Jabariyah. Ya, tapi beliau mengatakan bahwa
orang-orang Mu'tazilah dan orang-orang Jabariyah itu seperti orang-orang buta, ya, yang kemudian di hadapannya ada gajah, ya, mungkin cerita ini sering kita dengar, ya, ada gajah di hadapannya, kemudian orang-orang buta itu diminta untuk memegang gajah, kemudian disuruh memberikan gambaran, ya, tentang gajah. Ya, sebagian orang buta mengatakan, oh, gajah itu seperti pohon, ya, yang tegak, ya, kemudian melingkar bentuknya dan kasar, ya, kulitnya. Ini orang-orang buta yang memegang kakinya gajah ini, ya. Oh, yang lain berpendapat, oh, salah, ya, gajah itu seperti rambut kita, ya, tapi lebih panjang dia. Ya, ini mereka-mereka yang memegang buntutnya. Yang lain berpendapat, oh, enggak benar itu. Ya, gajah itu seperti daun, ya, tapi lebar, ya, ya, tipis lebar. Ini mereka yang memegang telinganya. Oh, salah semua, kamu tiga-tiganya salah. Yang benar gajah itu seperti dinding, ya, seperti tembok, seperti dinding, tapi kasar. Ini adalah orang-orang yang memegang bagian perut gajah. Imam Al-Ghazali menggambarkan seperti itu, Pak. Karena apa? Orang-orang Mu'tazilah dan orang-orang Jabariyah itu memahami hal yang terkait dengan perbuatan manusia itu hanya dari 1-2 ayat. Artinya mereka tidak menjadikan takwil atau penafsiran terhadap ayat-ayat itu sesungguhnya adalah terkait dengan ayat-ayat yang lain. Dan yang harus menjadi keimanan kita adalah bahwa tidak ada ayat yang satu dengan yang lain itu bertentangan, itu tidak ada. Dan itu harus kita imani, Pak. Nah, kalau kita lihat ayat yang jadi dalil-dalil mereka, ini kan seolah-olah Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat-ayat yang satu sama lain bertentangan maknanya, kan? Ya kan? Ayat yang dijadikan dalil oleh Mu'tazilah seolah-olah manusia itu bebas, ya, melakukan segala sesuatunya. Ya, sementara ayat-ayat yang digunakan dalil oleh orang-orang Jabariyah seolah-olah manusia itu semuanya dalam kehendak Allah Subhanahu wa taala dalam melakukan seluruh perbuatannya, ya, padahal tidak demikian yang benar, ya. Nah, dalam beberapa hal akidah orang-orang Jabariyah ini ada kemiripan juga dengan orang Mu'tazilah, ya. Mereka juga beranggapan bahwa Al-Qur'an itu makhluk, ya. Al-Qur'an itu makhluk karena segala sesuatu yang awalnya tidak ada, kemudian diadakan oleh Allah Subhanahu wa taala itu adalah makhluk. Ya, ini juga akidah yang tidak benar karena dalam keyakinan kita, dalam akidah kita, Al-Qur'an itu adalah kalamullah. Ya, Al-Qur'an itu adalah firman-firman Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan mereka juga berpandangan bahwa manusia tidak punya kemampuan untuk melihat Allah nanti dengan indera mereka di surga atau di akhirat nanti, ya. Sementara dalam beberapa ayat yang merupakan akidah kita, itu kan insya Allah kita akan melihat Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang Jabariyah juga berpandangan bahwa surga dan neraka itu tidak kekal. Ya. Jadi wallahu a'lam, mereka punya pandangan-pandangan yang banyak bertentangan dengan akidah Islam yang benar. Ya, sehingga mayoritas ulama, banyak ulama yang kemudian mengkafirkan. Meskipun ada sebagian ulama yang tidak sampai mengkafirkan, memang ada penyimpangan dari akidah Mu'tazilah dan Jabariyah, tapi ada ulama yang tidak sampai mengkafirkan mereka, ya.